ayat 14. Firman itu, Yesus itu, telah menjadi manusia. Dan diam, sama-sama, di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya ayat 14. And the word, firman, was made, sudah terjadi, was made flesh. Waktu zaman Yesus dijadikan dia daging. And dwelt among us. Dan tinggal di antara kita. Ya, saya kan pernah khotbah tentang join ya. Tentang join. Antara tulang satu dengan tulang ini ada join. Tapi kita kenapa tidak sakit? Karena antara tulang dan tulang ada minyak. Semacam minyak. Itu hebatnya Tuhan. Dia kasih minyak. Sehingga tidak sakit. Nah, kalau minyak itu kurang mulai sakit. Ya, mulai sakit. Dan itu juga diobati supaya produksi minyaknya kembali lagi. Ya. Nah, saudara dengan saudara join ini, saudara sesama anak Tuhan, itu di antara kita itu ada minyak. Minyak yang membuat kita bekerja sama. Bukan minyak membuat kita berpisah, tapi minyak membuat kita join. Sehingga yang satu bergerak, yang satu bergerak lain, tidak akan sakit. Satu orang diberkati, yang satu tidak akan sakit hati. Satu orang punya rumah baru, yang satu tidak iri hati. Yang satu punya ini baru, tidak iri hati. Karena ada minyak. Dan kalau kita bicara minyak, bicara Roh Kudus. Ada haleluya. Nah, itu sebabnya kita kembali kepada Amsal. Dalam Amsal pasal 3, tadi kita baca ayatnya yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Mulai lagi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kalau dalam Matius 5, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang suci hati, berbahagialah orang damai, mendamaikan orang, berbahagialah orang yang takut akan Allah, berbahagialah ini. Tapi dalam Salomo, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya lagi. Happy, ini betul-betul berbahagia. Happy, biasanya diberkatilah. Happy is the man, satu orang, that findeth, menemukan, wisdom, hikmat. Bahasa Indonesia mendapat. Ya. Ini menemukan hikmat. And the man that getteth understanding, dan satu orang yang mendapatkan pengertian. Siapa ini orang? Happy is the man that findeth wisdom. Salomo ketika ditanya sama Tuhan, Salomo, kamu mau minta apa? Bukan Salomo yang tadi ya. Salomo yang tadi beda. Ini Salomo yang raja. Salomo, kamu mau minta apa?
Aku Tuhan akan memberi. Tadi satu anggota majelis daerah bersaksi, ada satu ibu, udah tua, Encim namanya, dia panggil Encim. 2 anaknya bandelnya luar biasa, beragajunya luar biasa. Tapi pada satu hari dibesuk sama pendeta ini Encim dia duduk begini, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Pendeta kaget dong, dia nangis tutup mata, nangis terus. Udah reda, dia buka mata. Dia bilang, saya baru lihat Yesus. Dia pakai baju putih, wajahnya bercahaya. Dan dia bilang begini sama saya, anakku, tetap setia. Aku nanti yang akan mengurus anakmu. Wah, ini ibu senang. Hanya dalam 1 bulan, ini 2 anak berubah. Saudara akan bilang, wah ini ibu bahagia bisa lihat Tuhan. Ayat ini bilang, berbahagialah orang yang menemukan hikmat. Nah ini membawa kita kepada sebuah ayat lebih dahulu. Di dalam Amsal pasal 1 lagi, ayat ke-7. Sana dikatakan, Amsal 1 ayat ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kalau saudara membuka surat Korintus patsalnya yang pertama, surat Korintus patsalnya, surat Korintus patsal yang pertama, surat Korintus pertama maksud saya, patsalnya yang ke-1 ya, betul. Kita mulai baca ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Yang tadi orang bodoh menghina hikmat tadi. Ya, kita sudah baca. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19. Karena ada tertulis, dia pakai perjanjian lama, Paulus. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi kata tadi, berbahagialah orang yang menemukan hikmat. Bukan hikmat jadi dokter, bukan hikmat jadi insinyur, bukan hikmat jadi ini, bukan. Hikmatnya hikmat rohani, ayat 20. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Paulus bertanya. Di mana ahli Taurat? Di mana pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ketika saya baca ayat ini, sekarang saya mengerti. Kenapa Tuhan bilang, jangan terima itu gelar doktor honoris causa. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Nah, sekarang tiba-tiba ada hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Mari saudara perhatikan gerakan tangan saya. Oleh karena dunia, ini dunia ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Oleh hikmat dunia. Tidak mengenal Allah. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Kan tadi Yohanes 1 dibaca. Barang siapa yang percaya disebut anak-anak Allah. Amin. Makanya itu yang harus saudara catat. Ya. Menyelamatkan mereka yang percaya oleh
kebodohan atau kesederhanaan pemberitaan Injil. 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Itu hikmat dunia. 23. Tetapi kami, Paulus, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi satu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Ulangi yang dipanggil. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau kafir. Kristus adalah kekuatan Allah. Dan jadi berbahagialah orang yang menemukan hikmat. Adalah berbahagialah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Masuk percaya kepada Dia. Pada waktu Muhammad Ali masuk Islam. Ini saya baca dari majalah Amerika. Setiap tahun 20.000 orang Amerika masuk Islam. Setiap tahun. Tapi dalam 5 tahun pertama 75% dari mereka balik kembali menerima Kristus Yesus. Nah sekarang di Indonesia ini sama dengan di Irak dan Syria, mereka percaya kepada Tuhan Yesus melalui penglihatan, melalui pernyataan diri Tuhan. Ini orang Islam sendiri yang bicara. Kalau kami tidak melakukan apa yang ISIS suruh, kami dipenggal. Anak-anak kami dipenggal. Ditemukan kuburan orang-orang Kristen yang ditembak mati. Orang Muslim yang terima Yesus itu bikin salib dari kayu. Dia taruh sebagai peringatan di sini ada anak-anak Tuhan yang meninggal. Lihat. Menurut kita, ya bagaimana Tuhan saya mau menginjili mereka. Beranak pinaknya luar biasa. Memang mereka bawa Alkitab. Masuk ke Eropa. Disusupkanlah teroris. Nah sekarang teroris ada 2 macam. Yang dikirim ISIS, yang dikirim Al-Nusra, yang dikirim Al-Qaeda. Ada juga teroris Kristen. Yang tidak suka lihat pengungsi masuk ke sana. Maka sepak bola ini, Piala Eropa, dia udah siapkan ini. Untung ketahuan. Yang mengetahuinya pemerintah komunis lagi. Ditangkap. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggagalkan ini. Maka kata Tuhan, berbahagialah orang yang menemukan hikmat. Berbahagialah orang sampai saudara bisa percaya kepada Yesus itu. Aduh, uncuan. Besar sekali keuntungannya. Berbahagia. Itu kata bahagia saudara tidak bisa cari di luar negeri, tidak bisa cari. Dimanapun saudara tidak bisa cari di taman bunga, kebun raya. Saudara tidak bisa cari di toko serba ada. Di mall-mall saudara cari. Apa di sini jual kebahagiaan? Enggak ada. Kebahagiaan hanya datang kalau saudara terima Yesus. Saudara menemukan kebahagiaan itu. Happy is the man that findeth wisdom. Dia yang menemukan hikmat itu. Kembali kepada Amsal. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Lalu yang kedua, orang yang memperoleh kepandaian. Lihat lagi bahasa Inggrisnya. Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Bukan kepandaian,
pengertian. Pengertian. Sampai sekarang saya tidak bisa mengerti kalau seorang suami didatangi sama tamu. Oh, silakan duduk. Terus suami itu bilang sama istrinya, "Mi," gitu aja. Keluar kopi. Bagaimana istri bisa tahu dari goyang begini itu kopi? Apa kalau goyang gini kopi susu, ke sana teh manis, ke bawah teh pahit? Saya tidak tahu. Tapi dia bilang, "Mi," itu istri ke belakang bikin kopi. Karena sudah ada pengertian. Di Jakarta sudah mengerti bahasa tubuh saya. Mereka udah mengerti. Waktu saya senang atau saya lebih senang. Mereka mengerti. Pemimpin pujian nengok sama saya suka main gitar, nengok. Gimana Om, masih boleh? Bisa? Masih boleh? Kamu pemimpin pujian, kamu sudah dikasih waktu sekian menit, atur sendiri. Karena seringkali pemimpin pujian daftarkan lagu sampai 8 sampai 10 lagu.